Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi lagi sebesar 1,06%. Dengan total market cap mencapai di 1,38 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,36% dan penurunan volume sebesar 15,15%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi tipis sebesar 0,06% saja dalam 24 jam terakhir, bahkan sekarang jadi 0 ya, di angka 36.410. Jadi bisa dibilang dia stay di daerah situ ya. Sementara untuk altcoins lain seperti Ethereum, lalu BNB, XRP dan kawan-kawannya semua cenderung drop lebih signifikan. Untuk untuk Ethereum koreksi sebesar 1,7%, untuk BNB sebesar 0,64%, XRP terkoreksi sebesar 1,87, untuk Cardano 3,3 dan seterusnya. Ini menyebabkan Bitcoin dominance cenderung meningkat pada hari ini ya. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke economic calendar, seperti biasa aku ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Jadi buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow. Dimana di sini kita tentunya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto, ya, bentuknya analisa, news, bahkan memes mengenai kripto, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Kita masuk dulu ke GMT plus 7 di sini ya. Hari ini tanggal 18 November, hari Sabtu. Nah, seperti kita bisa lihat hari Sabtu ya, tidak ada berita yang terlalu penting. Hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini bisa lebih fokus ke TA. Dan besok juga nggak kalah ya. Besok malah lebih parah. Dia nggak ada sama sekali news. Jadi untuk hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Newsnya datang dari US, di mana kemarin kan BlackRock nih ya. BlackRock ingin bikin Ethereum ETF spot ya. Sekarang Fidelity juga ingin meng-create Ether ETF spot ya. Jadi joining BlackRock untuk membuat ETF Ethereum ya. Jadi TLDR-nya adalah Fidelity menjadi the latest giant financial firm yang seek untuk meng-create Ether ETF ya setelah BlackRock. Nah, tetapi sekarang kondisi seperti yang kita tahu, SEC masih belum approve yang BTC. Nah, jadi ya semoga aja yang BTC di-approve dan ini juga bisa di-approve untuk Ethereum ya. Tapi kalau menurut gua step by step kita lebih fokus ke BTC dulu. Setelah BTC baru kemungkinan bisa untuk Ethereum ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal resisten ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, resisten dari Bitcoin ini selanjutnya ada di sekitar 43.000, arguably sampai ke angka 50.000 ya. Nah, 50.000 itu sekitar di sinilah ya. Ya, sinilah di tengah-tengah ya. Nah, jadi ada kemungkinan bisa seperti ini ya, di mana dia retest, setelah itu drop dulu ya, drop dengan signifikan, baru lanjut lagi ke atas begitu ya. Nah, terus ada yang sempat nanya juga, Bang, mungkin gak sih Bang ada kemungkinan kita itu kena Black Swan event? Mungkin ya. Seperti yang gue sudah bahas di awal tahun ya. Jerome Powell bilang bahwa ada kemungkinan bahwa kita atau lebih tepatnya US ya, US akan terkena resesi. Dia ya kata dia sih resesi ringan, tapi lagi-lagi apapun kalau itu terjadi resesi, biasanya akan terjadi koreksi yang lumayan di markets ya. Makanya akhir tahun gue cukup setuju ada kemungkinan bisa terjadi resesi. Maka dari itu ya bisa drop kayak gini gitu. Tapi sekali lagi kuncinya adalah di fundamental dari US. Apabila US beneran kena resesi ya drop. Tapi kalau enggak, mungkin menurut gue akan lebih ke ya dia reject dikit, mungkin ke daerah 37 lagi, pelan-pelan naik ke atas. Tapi kalau kena resesi bisa dropnya signifikan, mungkin ke 30 ribuan, maybe ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya it's doing okay lah ya. Dia bertahan di atas 3520 tetapi masih reject oleh 36.617 ya. PR-nya untuk hari ini gue sih nggak muluk-muluk, yaitu tetap bertahan di atas 3520. Kalau bisa, ini optional ya. Kalau bisa daily close di atas lagi dari 36.617. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa lihat di sini ya.
dia overall oke. Bull support band itu sekarang ada di mana nih? 29.562 sampai salah. 29.562. Oh benar-benar. 29.562 sampai 30.186. Overall oke. Jadi masih sama seperti kemarin PR-nya, bertahan di atas di 32.500 sampai bull support band menjemput dan membuat higher high. Itu PR untuk di Bitcoin secara weekly ya. Nah, untuk kondisi Bollinger Band-nya sekarang kita bisa lihat dia masih sedikit di atas. Jadi overall untuk Bitcoin itu sebenarnya masih overbought sebenarnya. Jadi possibility untuk dia koreksi lumayan tuh masih ada gitu ya. Ya lu lihat sendiri aja ya. Setiap kali Bitcoin ada di atas sini kelamaan biasanya apa yang terjadi? Koreksi ya. Kalau bahkan sampai tembus beberapa hari apa yang terjadi? Tetap koreksi begitu. Jadi ya kita harus siap dengan possibility itu. Walaupun bukannya pasti ya, karena lagi-lagi tidak ada yang pasti di investment atau bahkan apapun ya, in general nggak ada yang pasti. Tetapi secara statistiknya cenderung akan ke koreksi ya. Nah, sekarang kita akan masuk indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini ternyata lanjut lagi drop, which is good ya, sesuai dengan harapan kita. Bahkan ini sedikit melebihi ekspektasi gue. Awalnya gue pikir akan kesini dulu, retest 1, retest 2 baru ke bawah. Ternyata enggak ya, langsung daily close kemarin di bawah dari 104,13. PR-nya untuk hari Senin adalah nanti saat dia buka lagi, semoga bisa ke reject ini 1, 2 dan retest ke EMA 200 ya. Itu kurang lebih PR untuk DXY ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Sekarang akan gua tambahin lagi deh. Buy limit pertama jadi di EMA 20 yaitu di angka 35.890. Buy limit kedua di 35.439 dan buy limit ketiga di 34.886. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi apa? Retest 1, retest 2 di 36.617. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP-nya buat yang konservatif di EMA 20 di 35.899. Buat yang agresif bisa di 35.439. Ya, itu lagi-lagi untuk setup posisi short ya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 36.617. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum buy limit kedua berhasil menahan harga Ethereum ya, which is good. Jadi untuk buy limit masih bertahan yaitu di buy limit kedua di 1943 atau di EMA 20. Lalu buy limit ketiga di 1909,55 yang kemarin sebenarnya kena wick juga ya. Oke, jadi itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future sudah terdapat retest 1, retest 2 ya. Artinya kita sudah punya posisi long di sini ya. Nah, target TP posisi long kita adalah di 2004 ya. Sekali lagi itu adalah target TP untuk posisi long. Untuk posisi shortnya kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 2004 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1943. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot dia bertahan di buy limit kedua juga ya, sama kayak Ethereum.
Jadi untuk sekarang buy limit kedua itu di $5 lebih 17 sen, buy limit ketiga di MA20 atau di $4 lebih 99 sen. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 17 sen, artinya kita sudah punya posisi long dengan target TP kita di $5 lebih 40 sen. Ya, sementara untuk posisi shortnya kita juga bisa pasang limit hari ini. Karena kemarin retestnya itu ke resisten dan juga ke support ya. Jadi limit long di $5.17 sen, target TP di $5.40 sen. Sementara untuk posisi shortnya limitnya di $5 lebih 40 sen. Kalau terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $5 lebih 17 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano ini sama-sama ya, dia juga ketahan lagi oleh buy limit kedua di 36 sen. Jadi untuk buy limit di Cardano sekarang yang masih bertahan adalah di 36 sen untuk buy limit kedua, dan buy limit ketiga di MA20 yaitu di 35 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi future sudah dapat posisi long kemarin karena terjadi retest 1, retest 2 di sini. Sekali lagi target TP-nya kemarin udah kena malah target TP-nya ya. Target TP-nya kemarin sudah kena untuk posisi long. Nah, berarti kita sudah mengantongi profit sebesar ya 2,66% karena retest 1, retest 2 udah gitu langsung kena target TP-nya di hari yang sama. Untuk hari ini berarti kita punya posisi short atau limit posisi short ya. Limitnya di angka 37 sen karena kemarin sudah terjadi retest pertama di sini ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita langsung buka posisi short dengan target TP-nya di 36 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia masih ke reject oleh buy limit pertama nih. Artinya untuk sekarang posisi spot di Solana masih ada buy limit kedua di $51 lebih 40 sen dan buy limit ketiga di $47 lebih 47 sen ya. Untuk posisi shortnya sudah terjadi retest 1, retest kedua ya, maka dari itu kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short ini target TP-nya adalah $51 lebih 40 sen. Ya, itu untuk posisi TP dari posisi short kita ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $51 lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 58,85. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DJWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, hari ini itu akan ada satu data penting saya gue ya. Oh enggak. Hari ini enggak ada ya. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke TA. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.